Namaku Salma. Cerita ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMA kelas 11, 2 tahun yang lalu. Aku sekolah di salah satu SMK pariwisata di kota Bandung. Waktu itu, salah satu event terbesar di sekolahku telah selesai, yaitu MPLS. Atau sering disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan event selanjutnya adalah pensi. Aku jadi salah satu pengurus OSIS yang aktif di sekolahku. Jadi, sebelum event pensi dimulai, aku pasti disibukkan dengan rapat kepengurusan OSIS untuk keberlangsungan acara. Rapat pertama pun dimulai. Aku dan teman-teman pengurus lainnya pun sudah siap berada di ruang OSIS. Rapat berjalan dengan biasanya. Sampai tak terasa, waktu telah menunjukkan jam 4 sore. Setelah selesai rapat, kami pun pulang. Seperti biasa, aku biasanya pulang bersama Sarah temanku, karena rumah kita satu arah. Sesaat sebelum pulang, Sarah meminta izin ke toilet sebentar. Aku menunggunya di depan ruang OSIS sambil membuka handphoneku. Sampai ketika aku sedang menunggu, terdengar suara gaduh di dalam ruang OSIS. Hah? Siapa sih? Penasaran, aku pun melihat ke dalam ruangan itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar. Aku membalikan badanku dan baru saja berbalik. Astaga! Sontak aku menengok lagi ke dalam ruang OSIS itu. Karena sangat jelas sekali aku mendengar teriakan. Mataku langsung menerawang ke setiap penjuru ruang OSIS yang tidak terlalu besar itu. Semuanya terlihat. Dan jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mundur perlahan-lahan. Hingga langkahku terhenti ketika, ya Tuhan, aku merasakan ada seseorang di belakangku. Dan sebuah tangan menyentuh bahuku, menggenggamku cukup keras. Dan ketika aku berbalik, lo asar, ngagetin aja. Ternyata itu Sarah yang baru saja selesai dari toilet. Dia bertanya, aku kenapa seperti ketakutan? Aku pun tidak menceritakan apa yang terjadi. Keesokan harinya, rapat kedua pun dimulai. Karena 2 hari lagi, acara pensi akan digelar. Saat rapat,
aku sempat meminta izin ke toilet untuk buang air. Aku berjalan menuju toilet ditemani Sarah. Entah kenapa, sekolahku saat itu sangat sepi. Padahal ini baru jam 3 sore. Sesampainya di toilet, aku pun segera masuk. Dan Sarah menungguku di luar. Di toilet ini ada 3 bilik toilet yang berjajar. Salah satunya tertutup namun tidak rapat. Sepertinya ada orang. Setelah selesai buang air kecil, aku pun segera keluar. Samar, aku mendengar suara wanita. Suaranya terdengar dari arah salah satu toilet yang pintunya tidak tertutup itu. Dia merintih, menangis kesakitan. Aku pun terdiam sejenak. Siapa yang nangis? Penasaran, aku pun menghampiri asal suara itu. Ku coba perlahan membuka pintu yang setengah terbuka. Aku melihat helaian rambut yang berjatuhan di dekat pintu. Dan ketika aku buka, astaga! Aku melihat seorang siswi yang sedang membelakangiku sambil menyisir rambutnya. Suara tangisan itu berasal dari wanita itu. Hei, kamu kenapa? Belum sempat dia menjawab. Tiba-tiba saja Sarah memanggilku dari luar. Salma. Aku menengok sedikit ke arah pintu luar sambil membalas Sarah. Iya, sebentar. Dan ketika aku melihat kembali ke arah wanita itu, hah? Wanita itu sudah tidak ada. Dan helaian rambutnya pun sudah menghilang. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Kakiku lemas. Dan aku langsung melangkahkan kakiku keluar dari toilet. Sarah nampak bingung melihatku yang pucat ketakutan. Akhirnya, ia membantuku berjalan kembali ke ruang OSIS. Teman-temanku bertanya, aku kenapa? Apa aku sakit? Gak apa-apa guys, kayaknya gua kelelahan aja deh. Aku pun memutuskan untuk tidak menceritakan hal itu. Hari pun berlalu. H-1 pensi pun akan dimulai. Karena besok acara akan dimulai, otomatis pengurus OSIS kerja lebih keras untuk mendekor panggung, masang tenda, dan lain-lain. Sampai ketika aku sedang mengecek kondisi panggung, dari kejauhan, ku dengar suara teriakan yang sangat kencang sekali. Berasal dari salah satu tenda yang sedang dipasang. Refleks, aku pun berlari melihatnya. Dan ketika kulihat, ternyata kulihat Sarah
tiba-tiba saja menggerakkan tangannya seperti menari-nari tarian khas daerah. Aku dan teman-temanku sontak kaget melihat kejadian yang dialami oleh Sarah. Sarah melenggak-lenggokkan badannya, seakan dia pandai sekali menari mengolah tubuhnya itu. Matanya pun mulai melirik ke kanan dan ke kiri. Dan Sarah lantas berteriak-teriak dan matanya melotot ke arahku. Dia menunjuk-nunjuk diriku. Sarah sepertinya kesurupan. Teman-temanku langsung memegangi Sarah dan kami membawanya ke ruang OSIS. Selagi yang lain mencari pertolongan, teman-temanku yang lain pun mencari pertolongan di sekitaran sekolah. Kondisi malam itu benar-benar berubah. Semua menjadi sangat mencekam. Hingga akhirnya ada salah satu warga sekitar yang menolong Sarah. Sampai akhirnya Sarah pun tersadar. Malam itu terpaksa kami semua pun menghentikan kegiatan dan memutuskan untuk melanjutkannya besok subuh. Mendengar itu semua, aku langsung teringat dengan kejadian-kejadian yang aku alami sebelumnya. Apa semua itu adalah pertanda? Mungkin aku sudah diingatkan sejak jauh-jauh hari. Namun, aku tidak menyadarinya. Sampai akhirnya, dengan terpaksa acara pun kami undur. Karena katanya, jika kami terus memaksakan acaranya, bisa memungkinkan akan terjadinya kesurupan massal.